Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Nurharyati dan rekan saya Waude Ilfa. Di sini kami akan mempresentasikan elliptical construction. Apa itu elliptical construction? Elliptical construction adalah penggabungan dua kalimat yang berbeda tetapi memiliki kata kerja, verb, dan pelengkap yang sama. Tujuannya untuk menghindari pengulangan kata kerja yang sudah disebutkan sebelumnya. Jenis dari elliptical construction dibagi menjadi 3 bentuk. 1. Positif elliptik, 2. Negatif elliptik, 3. Contrary elliptik. Dari ketiga jenis elliptik di atas, mereka mempunyai penggunaan dan fungsi masing-masing yang berbeda dalam sebuah kalimat. Perhatikan penjelasan serta contoh berikut ini. 1. Positif elliptik. Positif elliptik adalah proses penggabungan dua kalimat yang positif memiliki predikat verb sama termaksud objek dan pelengkapnya. Dalam positif elliptikal, kalimat menggunakan to dan so yang artinya juga. Dalam bentuk ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Auxiliary verb, kata kerja bantu, yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat yang pertama. Kedua, letak to selalu di belakang auxiliary verb, sedangkan letak so selalu di awal auxiliary verb. Rumus to juga. Subjek pertama tambah verb pertama tambah objek pertama tambah n tambah subjek kedua tambah auxiliary tambah to. Subjek di sini sebagai pelaku, verb sebagai kata kerja, objek sebagai kata benda, n sebagai konjungsi atau kata hubung, subjek kedua sebagai pelaku kedua, auxiliary sebagai kata bantu dalam elliptical construction, to sebagai juga. Contoh 1. She buys a book, dia membeli buku. 2. Andy buys a book, Andy membeli buku. Melakukan hal yang sama tetapi berbeda subjek. Kita menggunakan rumus elliptical construction untuk tidak mengulangi hal yang sama. Kita gabungkan menjadi satu kalimat. Pertama kita tulis lengkap dulu, kemudian tambahkan n tambah subjek kedua tambah auxiliary tambah to. Contohnya, she buys a book and does Andy too. Dia membeli buku dan Andi juga. Rumus so. Subjek pertama tambah verb pertama tambah objek pertama tambah n tambah so tambah auxiliary tambah subjek kedua. Subjek pertama sebagai pelaku, verb pertama sebagai kata kerja, objek pertama sebagai kata benda, n sebagai konjungsi kata hubung, so sebagai juga, auxiliary sebagai kata bantu, subjek kedua sebagai pelaku kedua. Contoh, Fatih studies English every day. Fatih belajar bahasa Inggris setiap hari. Yana study English every day. Yana belajar bahasa Inggris setiap hari. Kedua kalimat tersebut kita gabungkan menjadi satu kalimat karena mereka melakukan hal yang sama, kata kerja dan pelengkapnya sama. Supaya kita tidak mengulangi kata kerja dan pelengkapnya, maka kita menggunakan rumus elliptical construction. Fatih studies English every day and so does Yana. Fatih belajar bahasa Inggris setiap hari dan juga Yana. Perkenalkan, nama saya Waude Ilfa, NIM 03200158, kelas I, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi di bagian 2, itu negatif elliptik, either atau neither. Negatif elliptik adalah proses penggabungan dua kalimat negatif yang memiliki predikat verb. Ada beberapa hal penting diperhatikan dalam pembentukan kalimat negatif, yaitu
letak either selalu di belakang actually verb, sedangkan letak neither selalu di awal actually verb. Untuk neither tidak perlu menambahkan not di belakang actually verb karena bentuk neither berasal dari no tambah either. Formula either atau rumus: subjek pertama tambah verb pertama tambah objek pertama dan tambah subjek pertama auxiliary tambah not either. Contoh kalimatnya: yang pertama, I did go to school yesterday. Aku tidak berangkat sekolah kemarin. Yang kedua, he did go to school yesterday. Dia tidak berangkat sekolah kemarin. Kita akan menggabungkan dua kalimat agar tidak mengulangi. Kita akan menggabungkan dua kalimat supaya kalimatnya lebih jelas. Contohnya seperti I did go to school yesterday and neither did he. Aku tidak berangkat sekolah kemarin dan dia juga. Yang ketiga, contrary elliptic. Susunan eliptik ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang memiliki predikat berlawanan, satu positif yang satu negatif. Dalam pembentukan kalimat eliptik ini, kita harus memperhatikan auxiliary verb, kata kerja bantu yang digunakan harus sesuai dengan waktu yang pertama. Apabila kalimat positif, maka auxiliary-nya sesuai dengan waktu kalimat yang pertama. Apabila kalimat pertama ditambahkan dengan klausa pertama negatif, maka auxiliary-nya ditambah dengan not. Formula atau rumus but atau tidak: subjek pertama tambah verb pertama tambah objek pertama tambah but tambah subjek kedua tambah auxiliary tambah not. Contoh kalimatnya: they come here. Mereka datang ke sini. Yang kedua, she don't come here. Dia tidak datang ke sini. Penggabungan dua kalimat ini agar tidak usah mengulangi kalimat. They come here but he does. Mereka datang ke sini tapi dia tidak. Rumus but neither: subjek pertama tambah nor tambah subjek kedua tambah verb tambah objek kedua. Contoh kalimatnya: he does work hard. Dia tidak bekerja keras. Yang kedua, I work hard. Aku bekerja keras. Penggabungannya: he does work hard but I do. Dia tidak datang ke sini tapi aku bekerja keras. Oke, sekian. Itu saja materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.